Nama saja khuld, itu sudah sajarah, berarti ada pohon. Maka satu hari Iblis datang menggoda Adam kan. Iblis kan tak suka sama Adam, gara-gara Adam menciptakan, dia terusir. Kan sebenarnya salah dia sendiri bila dia dapat itu. Tapi dia kan dendam sama Adam, ada anak cucu Adam. Maka datang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bapak sehat? Selamat siang. Puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'matul iman wal islam wa fadlus salih. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna fi ma'ana ta'wim. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib sunni ahliha amin. Yang saya muliakan para mu'allim dan mu'allimah, asatidz, ustaz-ustaz kami, ustazah, para orang tua kami, ayah, bunda, encik, puan, tante, seluruh yang berhadir, masuklah abang, kakak, adik, beserta yang benar cinta dan sempurna. Tanpa mengurangi kehormatan dan kemuliaan, kita berharap majelis kita ini majelis yang dinaungi para malaikat dan majelis yang diturunkan sakinah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ini menyebut membesarkan nama Allah dan menghadirkan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat kasih sayang Allah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah kita lanjutkan kajian pekan kita masih membahas akhlak terhadap waktu. Bagaimana akhlak kita terhadap waktu? Yang lalu kita sudah membahas waktu itu dibagi tiga. Masih kan? Waktu yang lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Maka Imam Ghazali katakan, di antara waktu itu yang beruntung hanya orang beriman dan beramal saleh. Tetapi ada pemanfaat waktu itu. Kita ingin misalnya hari ini niat baca Quran 1 juz, tahu-tahu habis saja. Kita niat hari ini sedekah, tapi tahu-tahu habis saja. Habis gitu aja, Pak. Kan pasti kita bukan itu ada niat-niat baik kan? Paling tidak niat baik itu dapat pahala. Tapi kalau niat-niat yang buruk atau tak ada di antara niat-niat yang baik, tentu habis waktu itu jadi celaka. Kan banyak. Saya mau sholat sunat malam, tahu-tahu lewat, habis itu. Nanti saya mau baca Quran 1 juz kan, tahu habis waktu. Maka yang Ghazali membagi orang waktu itu ada 3 jenis pemanfaatan waktu. Yang pertama, waktu untuk haknya Allah Ta'ala. Maka disebut wa tawassaw bil haqq. Apa haknya Allah Ta'ala? Apa? Haknya Allah Ta'ala itu diibadati, dipatuhi, disembah. Iblis keluar dari surga luar, Azazil, dia beribadah kepada Allah, bukan beribadah. Dia memuji Allah dengan zikirnya, ya Allah, ya Alim, ya Halim, ya Malik, ya Qudus, ya Dzal Jalali wal Ikram. Dia puji-puji Allah sampai Allah senang dengan pujiannya, dengan zikirnya. Allah angkat pangkatnya jenderal, al-mukarramun, pemimpinnya zikir para malaikat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan insan bernama Adam, manusia yang akan menjadikan khalifah ke bumi, lalu Allah katakan, sujud dan hormatlah kalian semua kepada Adam. Semuanya hormat, malaikat-malaikat pun hormat, kecuali Azazil, Iblis. Dia tak mau. Dia katakan, tak mau ya Allah. Kenapa? Aku kau jadikan dari tanah, sedangkan dia dari api.
Aku kan lebih hebat dari dia. Kau berapa harus hormat sama dia? Di mana letak kesalahan? Satu, kesalahan menganggap diri itu hebat. Yang kedua, salah besarnya dia tak patuh. Kalau dia bertauhid kepada Allah yang benar, kalau dia memang hamba Allah, beribadah kepada Allah, kalau dia berzikir untuk patuh kepada Allah, pasti dia akan ikuti perintah Allah. Ini kalau perintah dia kok mau dia, berarti tidak patuhan. Maka haknya Allah itu dipatuhi. Siapa saja yang tak patuh, maka akan mendapat pengadilan Allah. Nabi Adam alaihissalam di dalam surga, sudah Allah katakan, ya Adam, askunta wa zawjaka fil jannah. Tinggallah kau dalam surga ini bersama istrimu sementara. La taqrabu hadhihi sajarah. Jangan kau dekati pohon ini, kata Allah kan. La taqrabu hadhihi sajarah. Sudah. Isimnya kan isim muannas, maknanya itu jauh. Jangan kau dekati pohon tua. Apa nama pohon itu? Sajaratul khuld. Itu sajarah berarti ada pohon. Maka satu hari Iblis datang menggoda Adam kan. Iblis kan tak suka sama Adam gara-gara Adam diciptakan, dia terusir. Kan sebenarnya salah dia sendiri dengan dia dapat. Tapi dia kan dendam sama Adam, dan anak cucu Adam. Maka datanglah kepada Adam untuk meraih. Lalu Adam lupa kan? Sebenarnya tidak lupa Pak, tapi lemah. Ya Nabi Adam, makanlah. Kenapa Allah Ta'ala tak bolehkan kamu makan buah-buahan ini? Kata Adam, tak tahu. Kata Iblis, ini kalau kau makan kau akan tinggal di surga bersama istrimu. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi khalifah muka bumi. Bumi itu tak enak. Maka makanlah katanya supaya kau kekal di dalam surga. Nabi Adam tak mau makan. Tapi ayah bebeknya tergoda. Dia masuk lagi kita, rupanya dia masuk lagi istri. Kata istri kita, makan apa? Makan apa? Makan. Akhirnya makanlah semuanya. Apa yang terjadi pada dalam surah Al-A'raf disebutkan, terbukalah aurat keduanya. Di dalam hadis kursi, dalam surah disebutkan, Adam sekali saja tak patuh dengan aku, kata Allah, aku usir dia dari surga ini dalam keadaan telanjang. Aduh. Kan Nabi Adam keluar sebut terbukalah auratnya, dia telanjang kan? Kenapa diusir? Sebenarnya bukan karena tak patuh itu tadi, tetapi memang untuk menjadi manusia itu menjadi khalifah muka bumi. Tapi ada satu pelanggaran yang dia buat untuk menentukan supaya tak melanggar lagi, digiring ke bumi. Apa kerja Nabi Adam di muka bumi? Untuk memenuhi haknya Allah. Haknya bumi dipenuhi, haknya Allah dipenuhi. Apa haknya Allah Pak? Patuh. Maka Nabi Adam selama 40 tahun kerjanya cuma patuh kepada Allah Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menyesal telah berbuat hilaf. Kalau kau tak sayang kami maka kami celaka ya Allah. Sekali cuma aja hilaf Pak. Kita berapa kali hilaf? 40 tahun dia minta ampun untuk membetulkan kepatuhan. Kita sekarang kita patuh atau belum nih? Sholat patuh tapi tak keluar sholat. Pas giliran ibadah sangat patuh, pas giliran ibadah muamalah tak patuh, apa? Masih main riba, ya kan? Pas ibadah muasyarah tak patuh. Ya, istri orang kita tengok, lupa bini awak, tengok bini orang, lupa bini awak. Itu ibadah muasyarah itu. Sampai kepada tingkat paling tingginya adalah akhlak. Maka kepatuhan kepada Allah ini yang paling utama. Maka ada yang golongan pertama adalah haknya Allah yang dipegang. Disebutlah para beriman dan beramal saleh. Maka mereka lah cuma yang beruntung. Maka yang paling beriman dan yang paling beramal soleh bukan malaikat Pak, bukan pula Nabi Adam. Yang paling beruntung adalah iblis. Yang paling beriman dan beramal soleh cuma satu orang. Sebab dia inilah Allah kasih rahmat. Kalau tak ada dia ini kita semua tak akan masuk surga. Dialah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah tak Nabi itu protes tak? Pernah tak Nabi itu melanggar? Yang namanya Nabi Muhammad. Ada tak kisah tentang dia protes sama Allah? Ada tak kisah dia melanggar perkarangan Allah? Adakah kisah dia menentang Allah Ta'ala? Satu pun tak ada. Maka makhluk yang paling patuh itu cuma Nabi Muhammad. Karena kepatuhannya Allah katakan dia adalah kasihnya Allah. Dilekatkan nama apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka haknya Allah Ta'ala itu yang paling sukses itu cuma Nabi. Maka kita di atas jalan itu supaya kita dapat hak. Maka Allah sebut bertawasul sabar. Maka Nabi Muhammad itu Nabi paling sabar di antara Rasul Nabi. Maka ada 5 Nabi kan, ulul azmi itu Nabi yang memiliki kesabaran di batas kesabaran Nabi-Nabi yang lain. Kalau malaikat pernah protes Pak, kalau iblis sudah melanggar, kalau Nabi Adam pernah hilang, tapi Nabi Muhammad sekalipun tak pernah salah.
Ini golongan yang pertama, orang yang beruntung di atas dunia ini karena dia mengerjakan hak Allah. Pertama, perbuatannya adalah taat. Setiap perbuatannya adalah ibadah, itu hak. Yang kedua, habiskan era. Yang kedua adalah orang yang menghabiskan waktunya itu hanya untuk perkara sia-sia. Yang pertama adalah orang yang taat, haknya Allah jadi ibadat. Yang kedua sia-sia. Habis waktu main HP 2 jam, habis waktu ngobrol-ngobrol kedai kopi, habis waktu main catur, namanya subhan. Tak jelas Pak. Menghabiskan waktu itu tak jelas. Ngomong-ngomong, bukan bapak-bapak ini jelas lihat. Kita sekarang duduk di majelis membicarakan Allah, membesarkan Allah, membaca kalimat-kalimat Allah, bersolat kepada Nabi. Siapa yang belajar menempuh satu jalan, duduk dalam satu majelis, satu ayat Allah saja dia belajar. Kata Nabi SAW, sama dia dapatkan kebaikan seribu rakaat sholat sunnah. Nah, ini kan kita sedang menunggu sholat rakaat tadi. Nah, 14.000 tidak dapat pula lagi. Tapi ada khasyat menghadirkan apa? Tunduk dan takut patuh pada Allah. Sedang dulu atau keluar masjid tak patuh. Kepatuhan ini mau kita pertahankan. Yang kedua, yang menghabiskan waktu kayak hewan, kayak binatang, sia-sia, tak jelas. Jam 8 kita kopi, jam 11 ini tak jelas ceritanya apa? Ceritanya dunia ya. Ceritanya hanya berkisar 2 perkara ya. Satu perkara makan, yang 2 perkara harta, pangkat dan jabatan. Seolah-olah besok itu aja. Harta ujung-ujungnya Pak, pasti jadi sampah, ya tak? Pasti jadi rongsokan. Makan yang kita bicarakan, mana makannya? 1 triliun pun harga makanan yang kita makan itu, ujungnya jadi apa? Jadi tai. Jadi kita ini kalau bicara sia-sia, ujungnya jadi tai, satu jadi sampah. Kalau kamu mau jadi sampah atau mau jadi tai, kan kedua itu aja. Udah ngumpul salah, di sini tak diturunkan kan? Macam-macam lah ceritanya. Tapi tak ada rasa takut pada Allah. Ayalah sholat, santai ya. Tapi kalau ayalah pidi, langsung takut. Tak pakai pidi pun dekat kan? Ini kelompok orang yang sia-sia hidupnya. Yang disebut sia-sia ini siapa? Di dalam Al-Quran disebut fasik. Wala takunu kalladzina nasullaha anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu lupa sama Allah, nanti kamu Allah lupakan dengan dirimu. Sesungguhnya kamu adalah sesungguhnya orang fasik. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Sungguh beda Pak. Sahabat surga dengan sahabat neraka. Sahabat surga itu orang yang dapat rahmat. Kita masuk surga itu bukan karena amal kita Pak. Kita masuk surga itu karena kita patuh sama Allah. Allah sayang sama kita. Karena patuh itu sayang, maka masuk surga itu karena rahmat Allah. Sayang Allah itulah kepatuhan. Tetapi masuk neraka itu bukan karena Allah marah sama kita, karena kita memaafkan. Jadi yang bikin kita masuk neraka itu Pak, kita sendiri. Yang bikin masuk surga kita siapa? Kasih sayang Allah. Maka kita berharap di atas dunia ini kasih sayang Allah. Jalannya apa? Ya patuh. Maka ada kelompok yang ketiga Pak. Ini kelompok paling parah di dalam kitab Imam Muzadzir menyebut syarrun. Kalau perbuatannya yang satu ibadat, yang kedua adalah subhat, yang ketiga ini perbuatannya syarrun. Apa itu? Maksiat. Semua perkara itu direncanakan maksiat. Negeri ini aturannya harusnya aturan Allah Ta'ala, dia ubah aturan Allah dengan aturan dia sendiri. Salah satu contohnya Pak, yang syarrun yang jahat nih, LGBT dihalalkan ya kan? Riba haram dihalalkan ya misalnya. Pokoknya yang haram-haram bagi Allah itu dihalalkannya. Yang lebih parah lagi, yang haram dihalalkan ini kemudian dia kampanyekan, dia proklamakan, dia takrirkan, dia iklankan, dia promosikan. Kalau tak ikut penjara. Ada tak yang begini Pak? Ada Fir'aun Pak. Sekali ini ada tak kelompok Fir'aun? Mudah-mudahan kita tak masuk dalam kelompoknya. Apa kelompok yang ketiga? Ahli maksiat. Kelompok kedua lagi yaitu subhat. Kelompok ketiga, kelompok satu lah ya. Kelompok satu ini adalah orang-orang yang beribadah. Haknya Allah yang buat. Mudah-mudahan kita, karena kita hidup di antara waktu detik Pak, menit, maka jadikan detik-menit itu haknya Allah. Macam mana caranya? Supaya detik-menit itu adalah hak Allah Ta'ala. Kita saat minggu berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.